Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang anak yang paham tentang Quran dan mengamalkan Quran, dia terus akan rendahkan dirinya dengan penuh kasih sayang di hadapan orang tuanya. Dan dia akan mendoakan orang tuanya, kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, berikanlah rahmat kepada kedua orang tua hamba. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau berdua telah mendidikku di waktu aku kecil. Bagaimana mungkin seorang anak yang marah, mencaci, membentak, kesal kepada orang tuanya akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya fid dunya wal akhirah? Orang itu kalau kesal hati, marah, sulit Bapak Ibu untuk mendoakan. Sebagaimana kita ini marah pada seseorang, benci pada seseorang, kesal, sulit hati kita untuk mendoakan dengan tulus ikhlas demi kebaikan orang yang kita marah, orang yang kita benci. Begitu pula seorang anak, jika marah pada orang tuanya, apalagi sampai bentak, mukul dan lain sebagainya, sulit bagi anak untuk mendoakan. Yang ada mengusir orang tuanya. Biar tidak dikatakan mengusir, ditaruhlah di panti jompo, karena merasa terbebani dengan keadaan orang tua yang sudah sepuh dan pikun, mengganggu hubungannya dengan suami, mengganggu hubungannya dengan anak. Ini loh kedurhakaan anak itu. Seringkali kalau sudah berumah tangga, punya keturunan, seringkali membela suami atau istri atau anaknya dengan membabi buta dan mengalahkan orang tua kandungnya. Sebagaimana pertanyaan ini kan saya tidak sedang ngarang cerita, kan berdasar pertanyaan. Seringkali saya kesal, saya marah karena orang tua ngomongnya kasar, seenaknya sendiri, nuduh ini, nuduh itu, dan lain sebagainya. Kalau toh itu benar, orang tua ada salahnya, ingat qaulan karima, maafkan, maafkan. Ya. Karena karima salah satunya maknanya sampai pada level pemaafan. Awalnya berkata dengan perkataan terbaik dan termulia, kemudian naik menjadi level pemaafan. Jika ada orang tua menyalahi anaknya, anak yang taat pada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dia tidak menganggap orang tuanya punya salah. Dia terus doakan orang tuanya. Ini baru ditanyakan, lama-lama diusir ini orang tuanya. Dikatakan masih numpang. Lah pertanyaan saya, lan jenengan masih tinggal di rumah orang tua tidak? Kalau masih berarti ya ijik numpang. Sudah, kalau orang tua pikun, jangan dimasukkan dalam hati, dimaafkan, sudah dimaafkan. Dengan demikian insya Allah panjenengan dicatat sebagai anak yang berbakti di hadapan Allah. Ya, membentak, mencaci, itu termasuk bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Dan orang yang durhaka, anak yang durhaka pada orang tua tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Karena tidak dilihat oleh Allah, pasti tidak akan dimasukkan surga oleh Allah. Al-aqu liwalidayhi. Ada 3 yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya. Salah satunya al-aqu liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak merawat dengan baik, berkata kasar, berbuat kasar pada orang tua. Itu bentuk-bentuk kedurhakaan. Menaruh orang tua ke panti jompo dengan alasan sibuk bekerja. Padahal dulu orang tua merawat kita sejak dalam kandungan, orang tua juga bekerja.
Ketika kita masih bayi, orang tua merawat dengan penuh rasa cinta, kasih sayang. Beliau juga bekerja. Ketika bekerja, anaknya juga tidak ditinggalkan. Tetap orang tua bisa mengatur waktu antara merawat anak dan bekerja untuk mencari nafkah bagi anaknya. Ya, kenapa setelah kita dewasa punya pekerjaan kok seolah-olah orang tua ini ngerendet-ngerendeti, ganggu pekerjaannya, ganggu karirnya, apalagi sudah sepuh, sudah jumpo. Biar pekerjaanku lancar, sudah tak taruh di panti jompo. Terlaknat anak yang seperti itu. Jangan harap surga. Maka kalau bapak ibu saat ini ada yang menaruh orang tuanya di panti jompo, na'udzubillah, ambil, rawat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Anak yang menaruh orang tuanya di panti jompo itu anak yang tidak bersyukur kepada Allah. Itu jalan surganya. Maka diambil, dirawat. Surga sudah didekatkan oleh Allah, ada di rumahnya, malah ditaruh di panti jompo. Berarti dia tidak mau ke surga, menjauhkan surga yang telah Allah dekatkan. Na'udzubillah.